Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Risalah Ramadan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melihat dan mengintip bagaimana orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan tentang petunjuk itu dan menjelaskan tentang untuk membedakan antara hak dan batil. Jadi pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak para ulama mengkhususkan dirinya, memfokuskan dirinya pada bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan Abdul Razak, salah satu contoh sahabat, Abdul Razak mengatakan, "Kana Sufyan as-Sawri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran." Abdul Razak mengatakan bahwa Sufyan as-Sawri ketika masuk pada bulan Ramadan taraka jami'al ibadah, meninggalkan semua ibadah, wa aqbala ala qiraatil Quran, dan menghabiskan waktunya fokus pada bulan Ramadan ini untuk berinteraksi membaca Al-Quran. Nah, kenapa mereka memfokuskan atau menghabiskan waktunya di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran? Yang pertama adalah membaca Al-Quran ini adalah pahalanya sangat besar, dan ibadah yang mudah, ringan, tapi pahalanya besar, pahalanya jelas sekali, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya itu sama dengan satu pahala. Satu pahala kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahala. Jadi membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu adalah 10 pahala. Dan Rasulullah mengatakan, "La aqulu alif lam mim, alif lam mim harfun." Dan Rasulullah mengatakan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi membaca alif lam mim saja itu sudah mendapat 30 pahala. Nah, ini 30 pahala ini kalau kita membaca Al-Qur'annya di luar Ramadan. Tetapi kalau di dalam Ramadan, sebagaimana disebutkan banyak dalam hadis, bahwa di bulan Ramadan adalah bulannya dilipat gandakannya pahala, tentu membaca Al-Quran pada bulan Ramadan pahalanya tidak hanya setiap hurufnya tidak hanya 10 pahala, tetapi lebih dari itu, Jadi inilah diantara pilihan ibadah yang dipilih oleh para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, untuk memfokuskan dirinya, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Dilihat dari sisi ibadahnya. Yang kedua, kenapa menghabiskan waktu pada bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran? Di antaranya adalah untuk meraih 2 syafaat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Al-Quran wasyiyam yashfa'ani, Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita bisa meraih 2 syafaat, yaitu syafaat dikarenakan berpuasa dan syafaat dikarenakan fokus atau menghabiskan waktunya bersama dengan Al-Quran. Ini diantara motivasi, motivasi para ulama
untuk menghabiskan waktunya di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Selain itu, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan ini menghabiskan juga waktunya berbeda dengan di hari-hari di bulan selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mengkhususkan ya, bertalaki murajaah bersama malaikat Jibril. Ya. Kemudian pernah juga didapati bahwa Rasulullah SAW ya, ketika salat malam ini berbeda dengan salat malam di selain bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika salat malam tiba-tiba ada seorang sahabat yang bermakmum kepadanya, yaitu Hudzaifah bin Yaman, dan ini bertepatan di bulan Ramadan. Ternyata apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada salat malam tersebut, Rasulullah ini dikisahkan dalam hadis tersebut, dalam rakaat pertamanya Rasulullah SAW membaca 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Ini di rakaat pertama. Kalau kita lihat 3 surat ini, kalau kita hitung kurang lebih 5 juz. 5 juz ini pada rakaat pertama. Padahal rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW baik pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, di sholat tahajudnya, di sholat malamnya adalah 11 rakaat. Ini baru rakaat pertama sudah membaca 3 surat ya. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Jadi di malam harinya dihabiskan waktunya untuk sholat malam, disertai dengan dalam sholat tersebut dengan membaca Al-Quran. Sahabat Al-Haq, kemudian kita melihat bagaimana interaksi para sahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam An-Nawawi mengatakan, wa ammal ladzina yakhtimul Qur'an fi raq'atin fala yahsuna li kasratihim. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahwa adapun orang-orang ya, para sahabat yang menghatamkan Al-Quran pada rakaat pertama banyak sekali, tidak bisa dihitung. Pada rakaat pertama membaca Al-Quran sampai hatam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, kata Imam An-Nawawi, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Ini di antara para sahabat yang menghatamkan Al-Quran pada rakaat pertama. Itu berapa lama berdirinya ya? Berapa jam berdiri membaca Al-Quran sampai hatam pada rakaat pertama. Jadi lama sekali berdirinya. Ini adalah sesuatu bukan kisah yang dibuat-buat ya. Tapi di sini adalah kisah nyata, dikatakan sendiri oleh Imam An-Nawawi ya. Bagaimana mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam rakaat pertama ya. Jadi Al-Quran ini bagi mereka adalah sesuatu kebiasaan mereka. Jadi hari-harinya mereka tidak hanya pada bulan Ramadan ya, tetapi di luar Ramadan juga mereka sudah biasa hari-harinya bersama Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu sudah mendarah daging bagi mereka, seperti makan dan minuman ya, kebutuhan setiap hari bagi mereka. Tetapi di bulan Ramadan ini mereka melebih-lebihkan dalam membaca Al-Quran ya. Ya, ada memang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidak diperbolehkan membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah ini ulama menjawab bagaimana alasan ulama ya, kenapa mereka membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika menghatamkan Al-Quran setiap hari ya, atau kurang dari 3 hari, ketika menjadi kebiasaan ya, setiap hari misalnya hatam Al-Quran selama setahun, atau setiap hari atau setiap 2 hari sekali,
selalu menghatamkan Al-Quran, ini yang tidak diperbolehkan, ya. Akan tetapi ketika ada waktu-waktu yang di situ keutamanya besar, ya, seperti bulan Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan ini keutamaannya atau pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diperbolehkan, ya. Atau ketika sedang haji umroh, ya, di tempat-tempat yang di situ akan berlipat ganda pahalanya, di tempat-tempat banyak keutamaan, maka di sini diperbolehkan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, ya. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika menjadi kebiasaan, ya, setiap hari hatam Al-Quran, setiap hari hatam Al-Quran. Ini tidak diperbolehkan karena harus memberikan haknya masing-masing, ya. Jadi ada hak keluarga, ada hak badan kita untuk istirahat, dan ada hak-hak lain yang harus dipenuhi. Kalau waktunya dihabiskan setiap hari untuk membaca Al-Quran, takutnya tidak memberikan hak sesuai dengan porsinya. Sahabat al-haq itu yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian kita melihat bagaimana para tabi'in, di antaranya para mazahib, ya, para madhab. Yang pertama adalah Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i seringkali kita mendengar bahwa beliau setiap di bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Artinya beliau menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, ya, sehari 2 kali. Kok bisa gitu, ya? Kok bisa itu? Ini adalah fadlullah yu'tihi man yasha, ya. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan suatu dongeng, ya, atau sesuatu perkataan yang dibuat-buat, tapi ini kenyataan. Bukan sesuatu yang mustahil gitu, ya. Bagi orang yang hafal Al-Qur'an, ya, dan hafalannya sangat-sangat lancar, ya, apalagi Imam Syafi'i. Beliau hafal Al-Qur'annya dari sejak kecil, ya. Dari sejak umur 7 tahun kalau tidak salah itu, ya. Sudah hafal Al-Quran. Dari kecil memang sudah hafal Al-Quran. Jadi seakan-akan hafal Al-Qurannya itu seperti kita hafal surat Al-Ikhlas gitu, ya. Sudah hafal banget gitu, ya. Sehingga bagi orang yang hafalan Al-Qurannya sudah sangat-sangat lancar, sudah mendarah daging, ya, sudah di luar kepala istilahnya kalau bahasa kita, itu bisa mampu membaca Al-Quran dalam 1 jam, bisa membaca 3 juz atau 4 juz. Jadi kalau 1 jam itu 3 juz, hanya membutuhkan waktu 10 jam. Kalau dalam 1 jam membacanya 4 juz, berarti butuh waktu 7 jam. Nah, itu dikalikan 2 saja gitu, ya. Malamnya hatam, siangnya hatam. Kan cuman kalau 1 jamnya 4 juz, butuh waktu 7 jam, ya. 7 jam berarti 7 kali 7 14 jam kan. Masih ada sisa waktu untuk istirahat, untuk sholat dan lain sebagainya. Saya kira Imam Syafi'i mampu untuk membaca 1 jam 4 juz, ya. Karena hafalannya dari sejak kecil, ya. Hafalan sudah di luar kepala. Ini Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu mampu menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, ya, sehari 2 kali. Kemudian Imam Malik, kita melihat Imam Malik. Imam Malik ketika masuk pada bulan Ramadan, beliau tidak memberikan fatwa, ya, tidak mau misalnya membuka kesempatan orang-orang untuk berfatwa, bertanya itu, ya. Dia tutup pintu tersebut, ya, tidak membuka kesempatan untuk orang-orang bertanya, ya. Dan juga tidak mengajar ilmu hadis, dia tinggalkan, ya. Imam Malik fokus ketika pada bulan Ramadan. Beliau mengatakan, hadza syahrul Ramadan, hadza syahrul Al-Qur'an, kata beliau. Ini adalah bulan Ramadan, ini adalah bulannya Al-Qur'an. Sehingga beliau menghabiskan waktunya berdiam diri di masjid sampai bulan Ramadan habis. 1 bulan itu singkat sekali, ya. Terutama bagi orang-orang yang hatinya bersih, ya. Orang-orang yang cinta beribadah, orang-orang yang sudah bisa merasakan nikmatnya beribadah, itu sangat singkat sekali 1 bulan itu. Sebentar sekali 1 bulan itu. Karena ada di dalam hatinya ada rasa senang, ya.
Ya seperti gambarannya orang-orang yang kerja di lokasi gitu ya. Padahal di lokasi 1 bulan, libur 1 bulan di rumah. Mana yang terasa lebih lama? Ya, yang terasa lebih lama ketika di lokasi, karena ada tekanan, ada beban kerja gitu ya. Tetapi ketika di rumah gitu ya, tidak ada kerjaan, tidak ada beban, itu terasa terasa singkat sekali, karena ada rasa senang, gembira, bertemu anak-anak, bertemu istri gitu ya. Tapi ketika di lokasi terasa sebulan itu terasa setahun gitu ya. Nah itu bagi orang-orang yang paham tentang bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, besar pahalanya bulan Ramadan, 1 bulan itu sangat singkat sekali, 1 bulan itu sangat sedikit sekali ya, sehingga benar-benar para ulama itu menghabiskan waktunya, memfokuskan dirinya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sahabat Al-Haq, kita melihat diri kita ya, kita introspeksi diri kita di bulan Ramadan ini. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Sekarang sudah hari keberapa? Berapa halaman yang sudah kita baca? Berapa juz yang sudah kita baca? Jangan sampai, kata Jabir kemarin yang mengatakan, jangan sampai yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa. Jangan sampai hari puasamu dengan hari tidak puasamu sama saja. Jadi kita harus berbeda ini di bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti di hari-hari biasa. Ini kalau ada orang yang di bulan Ramadan ini menganggap seperti, atau perbuatannya seperti hari-hari biasa, seakan-akan dia tidak paham dengan keutamaan bulan Ramadan ya. Nikmat yang sangat besar diberikan kepadanya, seakan-akan dia mengabaikan, tidak peduli dengan bulan Ramadan ini. Sungguh sangat-sangat merugi ya. Ulama yang mereka ilmunya banyak, ibadahnya banyak, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, yang dosanya sudah dihapuskan, baik yang akan datang ataupun yang telah lewat. Ketika bulan Ramadan, mereka juga menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Ini kembali kepada diri kita. Diri kita ini yang banyak dosanya, banyak waktu yang dibuang di bulan Ramadan ya. Maka cepatlah kembali kepada Allah. Maka habiskanlah, fokuskan di bulan Ramadan ini, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran ya. Ketika di masjid ya ada waktu kosong membaca Al-Quran. Ketika di rumah, habiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Insya Allah dengan beribadah Al-Quran di bulan Ramadan ini, waktu kita akan diberkahi, keluarga kita akan diberkahi, semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak ya. Karena beribadah Al-Quran, ibadah yang paling mudah, paling ringan, tapi pahalanya sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.